lakuin aja gitu. Kalau menang ya alhamdulillah, kalau kalah ya udah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ada seorang santri yang memiliki prestasi di depan saya ini. Iya, dia adalah podcaster. Apa istilah podcaster itu? Orang yang bikin podcast gitu ya? Iya. Oke, sama siapa nih? Coba dikenalin. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Ristiansyah. Dan saya sekolah di Pondok Pesantren Darussalam, lebih tepatnya duduk di bangku 11, kelas 11. Bangku 11 apa kelas 11? Kelas 11. Kalau 11 bangku lah ya. Oke ya. Robert ya. Ya, panggilan Robert. Robert namanya siapa? Akbar. Ya, Akbar. Aslinya dari mana? Kalau saya aslinya dari Kalimantan. Kalimantan. Ya. Oh, nggak bisa bahasa selain bahasa Kalimantan? Bisa, bahasa Jawa ya bisa. Oh, bisa. Okay. Mas Akbar, saya manggil Akbar atau Robert namanya? Terserah tuh. Akbar ya nama asli ya. Iya, udah Akbar. Mas Akbar ini kan kemarin sempat dapat nominasi juara di podcast ya. Iya. Itu di mana itu? Itu di UNESA. UNESA. Iya. Oh, Surabaya ya. Iya, Surabaya. Apa yang dilakukan pada saat itu? Misalnya presentasi atau tampil di depan orang banyak atau hanya dengan juri atau gimana? Jadi kalau pas ke Surabaya itu, jadi di hari pertama itu ada karantina dulu. Jadi seluruh peserta finalis itu tuh di karantina di hotel. Jadi itu di sana itu ya melakukan berbagai kegiatan lah. Jadi kegiatannya itu ada kayak ini dikasih ya ibaratnya itu kayak diberitahu kayak tutorial cara menggunakan make up gitu loh. Oh, pakai make up juga? Iya, diajarin make up gitu. Pakai lipstick juga. Iya kayak gitulah. Jadi setelah ya make up tadi ada ini kayak ibaratnya itu seminar lah. Jadi kayak seminar. Jadi di sana itu kita tuh diberitahu cara membuat konten yang baik dan benar gitu. Jadi di sana kita diajarkan untuk menjadi seorang konten kreator gitu. Jadi seperti itu. Yang ngajar siapa? Yang ngajar itu ini dia tuh bukan dari Darussalam, bukan? Bukan. Jadi yang ngajarin saya. Kalau yang ngajarin saya dari sini itu dari Ustadz Bayu Anggara. Oh, Bayu Anggara. Guru bahasa Indonesia. Bukan, guru TIK. Oh, guru TIK. Ustadz Bayu Anggara dan Ustadz Ahmad Faris. Jadi beliau itu yang memandu saya untuk mengikuti lomba podcast itu tadi. Awal mula tertarik pada lomba podcast ini berdasarkan dari hati nurani ingin menjadi seorang podcaster atau karena dorongan dari ustadznya untuk ayo ikut gitu, atau karena memang apa gitu ya? Jadi kalau saya awalnya itu ikut lomba ini ya, itu tuh cuman bisa dibilang iseng-iseng aja. Oh, iseng-iseng. Iya. Jadi kan kayak saya tuh ingin mencari prestasi. Lalu saya itu mengajak teman saya gitu kayak ayo nyari lomba-lomba siapa tahu menang gitu kan. Nah, terus katanya ada lomba podcaster, aku mau ikut. Kamu mau ikut gak gitu. Jadi kalau saya bilang gue kayak ya udah, ayo. Akhirnya situ ikut gitu saya sama teman saya. Jadi ada berapa orang yang ikut lomba itu dari sini?
Jadi awalnya kan ada 3 orang. Jadi kan dalam perlombaannya itu kan juga ada lomba podcaster sama presenter gitu. Nah, jadi itu 3 orang, awalnya itu cuma 3 orang. Jadi 2 podcaster, 1 presenter. Nah, lalu yang ustadznya tadi itu mengajak santri yang lain juga, dan ada 2 santriwati tertarik ingin ikut. Jadi totalnya ada 5 orang dari sini. Yang santriwati tadi itu presenter semua. Jadi totalnya ada 3 presenter dan 2 podcaster. Terus ke Surabayanya semuanya ikut sama itu ya? Enggak, jadi kayak kan awalnya itu ada beberapa seleksi dulu. Seleksi. Yang pertama itu seleksi tahap sosial media. Jadi itu kita buat video gitu kan. Kalau yang podcaster ya buat video podcast, yang presenter buat yang menyampaikan berita gitu. Jadi itu tahap sosial media. Alhamdulillahnya 3 orang ini lolos. Siapa aja itu? Yang termasuk kamu? Ya termasuk saya. 3 orang lolos, namun sayangnya 2-nya gugur. Nah, lalu setelah tahap sosial media tadi itu ada yang namanya tahap Zoom. Jadi di Zoom tuh kita tuh langsung dinilai oleh juri gitu loh. Langsung dinilai dari juri di Zoom tadi itu. Nah, dalam tahap Zoom tuh alhamdulillahnya saya lolos. Tapi sayangnya cuma saya sendiri. Yang 2-nya tadi ini nggak lolos. Gitu. Perasaan ketika lolos babak selanjutnya itu gimana? Seneng, kaget, atau heran atau gimana? Ya seneng ya, kaget ya, heran ya. Jadi kayak nggak nyangka banget gitu. Kayak kan padahal ya teman saya yang perempuan nih itu tuh presenternya tuh udah bagus gitu, udah bagus. Jadi itu kayak kan saya pertama kali dengar gitu, saya lolos terus katanya itu cuma saya yang lolos gitu, kayak kok bisa gitu kan, padahal anak ini loh bagus gitu, kok cuma saya yang lolos gitu kan. Jadi gitu kayak kaget gitu, kok bisa, padahal lomba ikut ya cuman coba-coba aja ikut kan, kayak kalau menang ya alhamdulillah, kalau kalah ya udah gitu. Jadi istilahnya itu wes apa jare lah. Iya, terus kira-kira menurut kamu yang bikin kamu menang daripada yang lain itu apa ya? Make up-nya atau cara ngomongnya atau ada tahap-tahap yang bisa dilalui dengan baik di situ, gimana? Kalau dari pembimbing saya ya, kalau kata beliaunya itu saya itu memiliki ciri khas tersendiri, mempunyai karakter sendiri gitu. Gitu. Jadi paling beda gitu kayaknya. Padahal kalau tahap-tahapannya semuanya sama ya? Ya sama. Terus kalau cara ngomongnya juga hampir imbang gitu ya. Nah, keunikannya itu apa kira-kira? Gini aja. Kamu kan podcaster ya? Ya, oke. Termasuk masuk dalam nominasi juara ya? Ya. Nah, sekarang gini aja. Untuk mengetahui keunikan itu, coba kamu yang jadi hostnya, ya saya jadi kamunya. Ya gimana? Jadi ini langsung diperagakan gitu. Iya, langsung aja coba. Mulai dari pembukaan dulu, ya coba. Atau kamu di sini aja biar ada bedanya. Enggak usah. Ya, Sini aja. Jadi Assalamualaikum semuanya. Dan kembali lagi bersama saya di podcast Potabi, podcast tapi berisi edukasi. Nah, hari ini saya kedatangan tamu spesial nih. Kita kedatangan Ustadz dari salah satu pengajar pondok pesantren Darussalam ini. Kalau boleh tahu mengajar apa di pondok pesantren Darussalam ini? Saya mengajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris? Ya, Oh. karena saya punya pengalaman dari luar negeri, pertama pertimbangannya. Kemudian saya juga mengajar IPS. Karena background pendidikan saya adalah di sosial. Oh. Kemudian saya juga sempat mengajar di seni budaya karena saya juga memiliki keinginan untuk berkiprah di dunia seni. Ya itu. Jadi gitu. Kalau boleh tahu, sebelumnya kan sudah mengajar di Darussalam. Yeah. Namun pergi ke luar negeri dan akhirnya kembali lagi. Yeah.
Nah, kalau boleh tahu pergi ke luar negerinya itu ke mana lebih tepatnya? Saya ke Amerika. Ke Amerika. Iya. Di sana untuk melanjutkan belajar atau bagaimana? Ya, seperti yang telah dikatakan oleh pendiri bahwa Pondok Darussalam ini adalah pondok bahasa. Nah, sementara bahasa Inggris dan saya sudah secara teori ya sudah belajar sejak SMA. Ya. Tapi ketika saya ngomong kayaknya wah nggak bisa, akhirnya saya menimba pengalaman dari sana untuk diturunkan ke sini. Nah, itu loh Pak kira-kira Pak. Oke ya cukup ya. Ya, cukup. Jadi nanti mungkin suatu saat ketika kita ada session lagi, kamu duduk di sini dan ada teman-teman yang memiliki keistimewaan atau predikat juara atau prestasi, kamu bisa sebagai host di sini. Oke, ya. Bisa kira-kira ya. Bisa. Dengan tunjukkan keunikan. Nah itu. Terus sekarang kan kamu sudah masuk ke dalam kategori juara di situ ya. Ya. Nah, kira-kira untuk selanjutnya ada nggak keinginan untuk menjadi podcaster beneran seperti Deddy Corbuzier gitu ya barangkali siapa tahu? Iya. Kalau keinginan ya ada. Kan semenjak saya ikut lomba ini dan sampai masuk final kan, saya itu kayak ada terbesit pikiran kayak mungkin salah satu kelebihan saya itu ada di public speaking seperti itu. Berarti nggak harus podcast saja ya, nggak bisa harus podcast jadi saja. MC, bisa ya, jadi gitu. apalah gitu yang ada pengetahuan dibicara dengan orang banyak gitu. Seperti itu. Oke. Tapi kalau misalnya disuruh milih, misalnya saya itu kecenderungan ingin jadi MC atau ingin jadi podcaster atau ingin jadi apalah gitu, bawa berita atau gimana? Kira-kira kalau misalnya suruh milih gitu ya, ini kan ada kaitannya dengan public speaking. Ya. Kalau suruh milih ya, mungkin saya lebih cenderung ke podcaster mungkin. Oh gitu ya. Ya. Apa yang membuat kamu lebih cenderung ke podcaster daripada ke yang lain? Apa sih istimewanya di podcast itu? Jujur aja kalau saya ini orangnya ini introvert gitu. Oh gitu ya. Jadi saya ini bisa dibilang introvert gitu. Makanya kan saya lulus ini masuk sampai final saya juga bingung kok. Orang introvert kayak saya kok bisa gitu. Jadi kan kalau jadi MC seperti itu kan kayak harus berhadapan langsung dengan orang banyak gitu kan. Nah, takutnya aja kayak grogi dan sebagainya gitu. Kalau podcast kan ya private itu. Oke, ya jadi intinya kamu nggak nyangka kok tiba-tiba punya prestasi di podcast, padahal sebelumnya nggak ada pikiran seperti itu. Ya. Tapi dengan adanya ini kemudian kamu punya keinginan untuk mungkin bisa jadi nanti saya bisa bikin podcast sendiri begitu. Amin. Oke, terima kasih. Datanya mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan ke yang lain ya, orang-orang. Pesan mungkin ini aja untuk teman-teman ya, yang kalau misalnya ingin mencoba untuk memulai lomba atau mencoba sesuatu yang baru ya, mungkin pesan dari saya tuh ya jangan ragu, seperti itu aja. Jadi kayak lakuin aja gitu. Kalau menang ya alhamdulillah, kalau kalah ya udah gitu. Kan siapa tahu gitu kan, menang terus alhamdulillah menjadi salah satu kelebihan di diri Anda masing-masing, seperti itu. Ya, tetap semangat ya, untuk meraih yang terbaik gitu ya. Oke, ya sudah gitu aja ya. Jadi terima kasih atas kedatangannya. Ya, sama-sama. Mas Robert alias Akbar atau siapapun juga panggilannya. Ya. Oke, ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Terima kasih ya. Demikian hari ini kita kedatangan seorang podcaster dan alhamdulillah beliaunya juga bersedia dijadikan sebagai yang diwawancara oleh hostnya ini. Oke, demikian dulu, ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Darussalam tempatku.